Ada plasma ini. Oke, silakan. Kluivert, hasil tidak adil untuk Indonesia. Kami tak beruntung. Oke, yang kedua. Yang kedua ya. Nah, yang kedua, Patrick Kluivert, pemain timnas Indonesia bertarung seperti singa. Meski kalah dari Arab Saudi, saya bangga dengan usaha mereka. Ini langsung saya pengen ke Bung Pangnya dulu nih. Yang dari tadi udah pengen komentarin nih. Boleh, silakan dikomentarin dulu tentang Silakan. taktik, strategi, dan pemilihan pemain Kluivert kemarin. Dan melihat apa yang di-statementkan Kluivert ini. Satu, saya rasa sih tidak pada tempatnya ya kalau pelatih timnas itu ngomong soal keberuntungan gitu ya, soal ketidakadilan gitu kan. Kenapa? Kalau kita balik, pelatih Saudi juga bisa ngomong hal yang sama. Ya. Kami tidak beruntung, golnya cuma 3, banyak banget kemarin kan yang selamatkan oleh Martin Paes kan. Jadi itu soal perspektif aja. Tapi sebenarnya ya, satu hal yang saya pantengin media, kok nggak ada yang nanya sama Kluivert dari kemarin. Jadi biasanya kan pelatih tim manapun yang mau klub atau timnas, ketika dia ada starting lineup, ada taktik, itu kan selalu diminta justifikasi oleh media, oleh wartawan. Kenapa? Starting lineup kayak gitu, apa yang Anda pikirkan? Gitu kan. Kenapa taktiknya kayak gitu? Apa yang Anda pikirkan? Saya ngeliat satu pun belum ada yang nanya gitu ke dia. Kenapa? Karena saya juga penasaran. Saya yakin bukan cuma saya doang yang penasaran. Kalau pantengin semua gimana yang dirasakan oleh masyarakat tadi malam, ketika starting lineup kita keluar, pertanyaan banyak kan? Kenapa 3 back kita yang biasa main jadi inti nggak diturunkan semuanya? Ya kan? Kenapa ada yang dimainkan di posisi yang tidak biasa? Kenapa? Memang kalau eksperimen kayak gini, ketika hasilnya bagus, nggak apa-apa. Silakan. Pelatih jenius, Bos. Gitu kan, ya kan. Tapi ketika hasilnya nggak bagus, orang kan jadi bertanya-tanya, gitu. Nah, inilah yang sebenarnya banyak dipikirkan, yang mereka tanyain. Harus tadi nanya sama dia, Patrick Kluivert, kenapa Anda main kayak gitu? Gitu. Karena hasilnya tidak bagus dan tidak sesuai dengan harapan. Kita bisa lihat kemarin ekspektasi kita gimana sih? Saya yakin orang Indonesia nggak ada yang tidur kemarin nonton semuanya kan? Nonton semuanya, gitu. Ada 4.200. Ada 4.200 orang Indonesia yang datang nonton di tribun di Jeddah, gitu kan? Pas menit-menit 60 kita lihat mukanya kan pada sedih semua gitu. Itu tanggung jawab Kluivert itu. Iya. Gimana mengecewakan kita semua, gitu. Kan pada ujung-ujung kan dia yang pelatih. Dia yang pelatih, pemain yang bermain, gitu. Nah, ini kita harus minta sama dia. Kenapa kayak gitu? Apa yang akan dilakukan berikutnya? Kita kan orang yang nonton dari luar nih. Tapi kan dukungan kita yang kita berikan, dan itulah yang membuat ini jadi ada value-nya kan. Dan ini kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Kenapa? Apa yang akan dilakukan berikutnya ketika menghadapi Irak? Betul. Ya kan? Apa yang dia pikirkan? Apa sih DNA permainan kita? Kemarin kita ngomongin ini di tempat ini juga minggu lalu kita ngomong hal yang sama. Bahwa Anda mengatakan bahwa Kluivert itu tidak punya DNA yang jelas. Menurut Anda kemarin dari statement Anda. Betul, dan ada juga keterangannya Kluivert itu yang bilang dan ngomong bahwa kita ini kurang menjaga ruang. Kita kurang compact defense sehingga para pemain lawan bisa bisa masuk lewat sayap gitu. Saya kadang-kadang suka bingung lihat Kluivert ini pelatih apa pandit yang ngasih komentar, kan dia pelatihnya. Iya kan? Dia bukan pengamat. Dia kan bukan pengamat, dia kan pelatihnya gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini karena kita gini kan, karena kan fans sepak bola, penonton sepak bola Indonesia ini kan makin lama makin naik kelas ya. Makin teredukasi